Selamat pagi, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 2 untuk jalan Buring, Kota Malang di wilayah Kenarok. Jalanan ini sebetulnya cukup lebar teman-teman ya, tapi yang seperti yang kita ketahui untuk warga Kota Malang udah nggak asing, jalanan ini cukup banyak, hampir 90% tambal sulam. Nah, video yang lalu sempat kita bahas efek dari tambal sulam. Selain kontur jalannya juga akhirnya nggak rata ya kan, berkendara juga nggak nyaman, apalagi yang suspensinya mati itu ya, malah keras itu. Terus seringnya terjadi kecelakaan jalan raya diakibatkan karena kaget, karena lubang, menghindari lubang. Kalau hujan tergenang nggak ngerti ternyata itu lubang dalam ya kan, pelek-pelek ya peyang semua gitu. Ya kembali lagi, masyarakat yang harus menanggung, masyarakat yang harus membayar pajak, masyarakat yang harus menanggung, masyarakat yang harus ngedumel, masyarakat yang merasa dikorbankan akhirnya seperti itu. Ya mudah-mudahan sistem administrasi tata kelola negara daerah ini benar-benar selalu mengarah ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik demi kesejahteraan, demi kemakmuran semuanya. Itu. Kita semua sadar bahwa tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa direalisasikan ketika ada kemauan dan sumber-sumber keilmuan yang mendukung. Seperti itu. Nah ini kan bisa dilihat dari goyangnya video ya kan, karena konturnya ditambal kanan kiri, penambalannya pun juga ya, saya bukan teknik ya, bukan teknik sipil, tapi saya pikir tambalannya juga syukur nambal gitu. Berbeda dengan pekerjaan sipil di luar sana ya, itu di kota ya kan, dipotong rapi kota dan dia rata dengan jalan yang lama, sehingga ya yang terjadi pembeda hanya warna aspal lama dan warna aspal baru. Kalau di sini enggak, aspal lama dan aspal baru enggak jauh beda, ketinggiannya yang berbeda ya kan, akhirnya efeknya nggak rata jalanan itu. Seperti itu. Nah, apakah teknik-teknik sipil itu tidak bisa dipelajari? Sangat bisa itu loh. Cuman kembali lagi, bagaimana sistem lelangnya, sistem penunjukan vendornya, apa saja syarat administrasinya, itu baik yang dimiliki oleh vendor pemenang ataupun untuk memenangkan gitu. Mudah-mudahan lebih baik lagi, itu harapan kita semua. Jangan menitik beratkan pada syarat fee. Untuk bisa memenangkan itu harus pakai syarat A, B, dan C-nya gitu. Tapi syaratnya adalah satu, secara SDM untuk vendor yang akan mengerjakan pengerjaan sipil itu benar-benar memadai, benar-benar menguasai gitu. Bahan yang dipakai benar-benar bagus sehingga aktivitas sulam menyulam itu bisa diminimalkan, sehingga konsentrasi anggaran bisa dialihkan ke yang lain dengan konsep benar-benar pembangunan berkelanjutan, bukan pembangunan berkomisian gitu ya. Itu harapannya. Nah, kalau kita kilas balik pada zaman era pemerintahan Pak Harto ya kan, kita tahu ada rencana pembangunan 5 tahun.
Ada pembangunan jangka pendek, ada pembangunan jangka menengah, ada pembangunan jangka panjang. Nah, konsepnya sama. Itu adalah bangunan berkualitas berkelanjutan. Gitu. Sehingga pada saat bangunan itu selesai jadi itu benar-benar bisa digunakan atau berfungsi sekian lama, sekian tahun gitu tanpa perlu maintenance. Ya adalah maintenance tapi sangat minim. Harapannya itu semua, harapannya ya, harapan kita semua itu. Nah, ini masuk ke wilayah Harjowinangun dengan ditandai pertigaan dan pohon ringin yang cukup familiar bagi kita semua, orang Jawa ya, orang di tanah Jawa. Itu pohon ringin. Selain cerita mistisnya ya kan, tentu pohonnya memang besar ya, mampu menyerap air ya kan, dan daun yang nggak gampang rontok gitu. Dan saya yakin cerita mistis yang lalu diceritakan bukan karena apa-apa ya, tapi memang karena ada makna lain lah yang terkandung supaya pohon itu lebih terjaga, pohon itu enggak gampang ditebang, pohon itu enggak gampang dirusak, pohon itu enggak dijadikan tempat untuk yang melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi saya sependapat dengan itu. Terima kasih, jumpa lagi di video lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati.